Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Yuda Pratama, peserta Lomba Eduvesco Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, angkat kedua tangan lalu letakkan di meja. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini sebelum pembelajaran Bapak absensi dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk Masuk semua ya. Sebelumnya Bapak cek dulu untuk list kehadirannya. Yang pertama, Merisa. Hadir, Pak. Yang kedua, Abian. Hadir, Pak. Ketiga, Nadifa. Hadir, Pak. Flora. Hadir, Pak. Yusuf. Hadir, Pak. Rida. Hadir, Pak. Ya, baik, alhamdulillah hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku, tanah airku Indonesia. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar, Bapak mempunyai satu tepuk semangat. Sebelumnya perhatikan Bapak dulu ya. Nanti kalian ikuti secara bersama-sama. Jadi begini tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Ayo kita lakukan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Karena siswa mampu menganalisis informasi yang disampaikan dalam paparan iklan melalui media elektronik. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan paparan iklan dari media elektronik secara lisan. Yang ketiga, siswa mampu melakukan percobaan campuran berdasarkan komponen penyusunannya. Dan yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunan. Akan jelaskan dulu mengenai iklan. Apa sih iklan itu? Iklan merupakan suatu cara yang digunakan oleh produsen untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Iklan biasanya terdapat pada media cetak seperti koran, majalah. Tidak hanya ini saja, iklan juga dapat ditayangkan pada media elektronik seperti televisi, radio, seperti itu ya. Paham? Nah, untuk ciri-ciri iklan, yaitu yang pertama, iklan itu merupakan salah satu bentuk informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif dari produsen kepada konsumen agar konsumen mengetahui informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu produk yang dipasarkan. Jadi di dalam iklan itu juga harus terkandung bahasanya bagaimana? Padat, jelas, dan singkat agar mudah dipahami oleh konsumen. Tujuan dari iklan utamanya ialah untuk menarik dari minat konsumen. Sudah. Nah, sekarang bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ayo, mulai mengerjakan. Yang nomor 1. Ya. Nomor 2. Nomor 2. Jangan lupa terus yang kedua. Betul. Flora. Ya.
Silakan kalian identifikasi nama-nama iklannya. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak minta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ayo, mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelas. Ya. Semuanya. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Jika ya, judul iklan termasuk apa tadi? Sari, wangi. Iklan apa di situ? Iklan teh. Yang kedua, bahasanya apakah sudah termasuk dalam ciri? Yang ketiga, termasuk jenis iklan apa di situ? Iklan penawaran. Menawarkan apa? Diperhatikan ya yang lain. Ya, judul iklan termasuk apa tadi? Sari, wangi. Iklan apa di situ? Iklan teh. Yang kedua, bahasanya apakah sudah termasuk dalam ciri-ciri? Sudah, jelas, padat dan singkat. Yang ketiga, termasuk jenis iklan apa di situ? Iklan penawaran. Menawarkan apa? Teh, sari, wangi. Jawaban dari kelompok 1 apakah benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kelompok 1 harus memperhatikan ya. Perhatikan jika kelompok 2 membacakan presentasinya. Ayo bisa mulai dibaca. Kelompok 2, nama anggota Hanifa Dora. Judul dari iklan yang telah ditayangkan tadi itu apa? Sari wangi. Menurut kalian dari segi bahasa apakah? Nah, kalian sudah mempelajari tentang iklan. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Apa sih zat tunggal itu? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, contohnya air, garam, gula, dan emas. Jadi perlu kalian ketahui ya, zat tunggal itu merupakan suatu zat yang belum tercampur dengan unsur zat lainnya, jadi masih murni. Contohnya apa saja? Zat padat, zat cair, zat gas. Untuk contohnya apa? Misalkan garam, terus apa lagi? Gula, seperti itu. Selanjutnya zat campuran. Apa sih zat campuran itu? Zat campuran merupakan zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal yang sudah dicampur. Zat campuran digolongkan menjadi 2. Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Contoh zat campuran apa saja? Air, garam, terus air, gula. Gula tanpa dicampur dengan air maka dikatakan sebagai zat tunggal. Jika gula dicampur dengan air maka disebut sebagai zat campuran. Kurang lebihnya seperti itu ya. Paham? Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian melakukan percobaan. Di sini Bapak sudah mempunyai 12. Nanti silahkan kalian isi teh dan kopi lalu kalian campurkan dengan air. Apakah bisa tercampur secara sempurna atau tidak? Nah, nanti silahkan jika sudah selesai dipresentasikan ke depan kelas ya, ditunjukkan. Ya, itu paham? Nah, ini untuk gula dan tehnya. Silakan. Dikasih sedikit saja. Terus kemudian ditambahkan air. Nah, sudah semua? Sekarang mulai dari kelompok 1 silahkan ditunjukkan ke depan. Apakah antara kopi dan air itu bisa tercampur secara sempurna? Bagaimana? Silahkan dipresentasikan. Apakah ditunjukkan kepada teman-temannya? Ayo teman-teman perhatikan. Agak diangkat. Nah, ini apakah kopi bisa tercampur secara sempurna dengan air? Bisa. Jadi jawabannya ini termasuk zat campuran. Seperti itu.
Selanjutnya kelompok 2, ayo silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, ditunjukkan pada teman-temannya. Apakah gula dengan air bisa tercampur dengan sempurna? Tidak. Bagaimana? Tidak. Tidak, karena masih ada sebagian gula yang larut. Seperti itu ya. Berarti ini termasuk zat campuran atau zat tunggal? Zat campuran. Karena apa? Gula dan air dapat tercampur. Itu ya. Air dikasih dengan gula maka rasanya akan menjadi manis. Itu membuktikan bahwa air dan gula itu dapat tercampur. Seperti itu. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Dua. Silakan bisa duduk kembali. Nah, sekarang sudah. Jika sudah, silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula. Ayo, kembali ke tempat duduk semula. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula. Sudah semua? Ya, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang iklan. Jadi iklan itu merupakan salah satu bentuk promosi yang ditujukan kepada siapa? Kepada konsumen, agar konsumen tertarik. Terus bahasa dalam iklan itu harus bagaimana? Yang pertama harus jelas, yang kedua padat, yang ketiga singkat. Jadi agar mudah dipahami oleh konsumen. Selain dari iklan, tadi kita sudah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yaitu zat yang masih murni. Kalau zat campuran itu zat yang sudah tercampur dengan zat lainnya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya. Contoh dari zat tunggal misalkan zat padat, zat cair, seperti itu. Kalau zat campuran misalkan air gula, air garam, itu ya, air yang dicampur dengan kopi, seperti itu contohnya. Nah, di sini untuk mempraktikkan pemahaman kalian, Bapak mempunyai soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ini buat PR. Silakan nanti kalian isikan nama terus kelas. Nanti kalian kerjakan di rumah secara individu. Ya, paham? Sudah semua? Ya, sudah. Jadi untuk pesan Bapak, kalian kalau di rumah jangan lupa rajin belajar, tetap semangat, dan jangan lupa membantu orang tua di saat kalian mempunyai waktu luang. Ya? Ya, maka dari itu dikarenakan waktunya sudah hampir habis, maka Bapak akhiri sekian. Apabila ada salah kata maupun tutur kata, Bapak yang kurang dengan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti hati-hati di jalan ya.